Pada kesempatan kali ini kami akan membahas review cover Vol 35 Attack on Titan dan interview Eren Yeager part 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, pada tanggal 24 Oktober 2023 kemarin, kita akhirnya mendapatkan bocoran yaitu sampul atau cover manga baru dari Attack on Titan volume 35. Nah, mari kita bahas apa saja detailnya. Tentu saja dengan nama Shingeki no Kyojin dan nama Inggrisnya yaitu Attack on Titan dengan angka 35 yang berarti volume 35. Di sebelah kiri tertulis dalam huruf kanji yaitu nama autornya Isayama Hajime. Dan inilah karakter utama dalam sampulnya, bukan Eren, bukan Mikasa, bukan juga Armin. Namun trio baru yang tentunya dalam tanda kutip masih hidup setelah volume 34, yaitu ada Levi Kerman, Gabi Brown, dan Falco Grice. Jika dilihat dari latar tempatnya, sepertinya ini adalah benua Marley. Terlihat jelas bahwa ada bekas tanah yang longsor akibat bekas injakan Wall Titan alias rambling Eren di benua Marley ini. Mari kita lihat di ujung sana. Mereka sepertinya menanam pohon kelapa atau apalah, yang pasti pohon dari bekas injakan Wall Titan. Dan admin ingin katakan bahwa dalam cover ini ada 5 karakter utama saja, sisanya NPC, yaitu Levi, Gabi, Falco, Onyankopon, dan Yelena. Sisanya, kenapa admin katakan NPC? Karena memang jelas, 2 diantaranya tidak mungkin dong Onyankopon. Admin duga mereka teman sebangsa Onyankopon, dan 2 sisanya nggak mungkin Jin dan Reiner. Agak burik juga digambar seadanya seperti itu. Dan yang berdiri ini pasti NPC, bukan Mikasa Kerman ya. Beda banget dan jauh banget. Apalagi 2 di belakangnya itu masih NPC kok. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa nasib Yelena. Setelah Annie, Gabi, dan Falco meninggalkan kapal, Yelena masih selamat kok. Terlihat di sini ia membantu pekerjaan di benua Marley. Oh ya, admin fokus juga ternyata di belakang sana masih ada 2 NPC lagi. Inti dari cover ini apa, Min? Dilihat dari pohon dan cangkul, bukan sendok ya. Ini apa? Sendok. Cangkul! Ya, sepertinya ini adalah penghijauan kembali benua Marley setelah tandus dan rata oleh rambling yang dilakukan Eren bertahun-tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian bagi Yeageris dan juga fans garis keras Eren setelah melihat cover ini? Yang sudah sangat jelas arahnya adalah membangun kembali peradaban di luar paradis alias benua Marley itu sendiri. Enggak, maksud admin bukannya ada statement seperti ini. Eren udah capek-capek ratain musuh di luar, malah dibangun lagi. Nah, itu dia. Tapi ya menurut admin, gimana ya? Admin rasa oke aja kok, soalnya musuh beneran hilang. Walaupun masih ada Marley, admin harap mereka nggak perang lagi sama suku Eldia ya. Lanjut, pembahasan terakhir adalah apa yang dilakukan trio ini. Ini menarik, selain mereka makan makanan bekal semacam roti, mereka juga minum kopi. Tanda Gabi dan Falco sudah dewasa. Nah, kenapa admin katakan kopi? Pada episode 50 Attack on Titan, kita baru diperkenalkan nama kopi ketika Armin mengecek bekas tanda-tanda musuh. Uniknya di sana ada 3 cangkir bekas kopi, yaitu milik Seke, Bertolt, dan Reiner. Mungkin karena adanya 3 cangkir kopi ini digambar ulang lagi oleh Isayama Sensei, di mana kali ini memperlihatkan Levi, Gabi, dan Falco. Atau jangan-jangan Isayama Sensei tahu teori populer dari Indonesia, yaitu Eren ngopi di paradis, sehingga buat cover minum kopi seperti ini. Entahlah, lanjut lagi. Dilihat dari ekspresinya sepertinya Gabi agak tengil karena membahas jari Om Levi, sembari menunjuk jarinya sendiri. Sehingga Falco seperti menahan dan berkata, "Jangan begitu Gabi, nggak sopan." Tapi respon Levi sepertinya biasa aja, karena mungkin udah tahu namanya juga anak-anak. By the way, umur Om Levi sepertinya udah sampai 40-an lebih dah. Soalnya pas masih season 1 dulu, dikatakan Om Levi di umur akhir 30-an. Artinya saat ini pasti udah 40-an lebih. Tapi uniknya tangannya masih kekar gitu.
Oh ya, berbicara jari, pantas saja cara Levi megang kopinya seperti itu. Itulah kenapa tangan kiri Gabi mempraktekannya juga. Menurut kalian estetik nggak megang kopi seperti itu? So ya, begitulah pendapat admin tentang cover Attack on Titan Vol 35 ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas interview bersama Eren bagian 2 ya. Untuk bagian satunya admin udah bahas di video sebelumnya. Jadi mari kita mulai. エレンさんが進み続ける理由、幼なじみの仲間に話を聞いた。ミカサ・アッカーマンさん、幼い頃エレンさんに命を救われた時にもらったマフラーを今も持ち続けている。やるよこれ。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。何度でも巻いてやる。お母さんの仇、仲間を守るため、巨人に奪われ続けてきたものを取り戻すため、人類のため、いろんな理由がある。でもエレンが本当には何を求めているのか、それは誰にもわからない。そんなような気がします。エレンは何を求めているのか。自由じゃないでしょうか。ただエレンの考える自由がどんなものなのか、それは分かりません。 Oke, selesai. Lanjut ke part 2. アルミンがいなければ俺はもう何度も死んでました。俺の夢は調査兵団に入ることでしたが、それと同じくらいアルミンの夢を叶えることが俺の夢でもあったんです。それくらい俺にとってあいつの存在は大きい。まあミカサも含めてこの3人は切っても切り離せない縁があるでしょうね。あいつらが大事です。生きていてほしい。ずっとずっと。 Oke, selesai. Lanjut part 3. Kali ini admin dubbing di awal ya. Narator, kami dengar hari ini adalah hari liburmu. Jadi bagaimana biasanya kamu menghabiskan hari liburmu? Aku pergi ke sauna akhir-akhir ini. Itu memperbaikimu. Pada awalnya mandi itu merepotkan. Bagi saya itu hanyalah proses membersihkan kotoran. Tapi sejak aku bertemu Kapten Levi, aku tidak bisa lagi menghabiskan waktuku dengan berbuat kotor. Narator, Levi Kerman adalah bos Eren. Dia adalah prajurit terkuat dalam umat manusia, dan dia sangat ekstrim dalam hal-hal kebersihan. Goblok sia. Hei Eren, ya pak, itu masih kotor, bersihkan semuanya lagi. でそのうちただ風呂入るんじゃつまんないなってなった時にサウナの存在知って、いやもう人生観変わりましたね。こんなに気持ちいい行為がこの世にあったんだなっていう暑さと冷たさ、それぞれの極限状態を交互に感じることで生きてることを実感できるんです。そして整う。なるほど。 So ya, begitulah interview bersama Eren hari ini. Kita tunggu aja ya untuk next update-annya. Nanti admin upload secara berkala kok. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.